Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil imani wal islam, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa bi qawlihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala Allahu ta'ala aidan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah melakukan sholat Jumat. Kita juga bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukan puasa Ramadan. Ini berarti insya Allah termasuk dikabulkannya doa kita. Saya yakin kita yang hadir ini khususnya pada waktu bulan Rajab hampir semuanya berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barokailah kami untuk ketemu dengan bulan Rajab. Barokailah kami untuk bisa ketemu dengan bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah kami untuk bisa ketemu pula dengan bulan Ramadan. Ini berarti bahwa di antara doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa yang demikian itu, kemudian Allah mengabulkannya atau mengijabahinya, pantaskah kemudian di saat bulan Ramadan tiba dan kita bisa ketemu ini, kemudian menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan? Tentu harapan kita adalah untuk semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan yang biasa disebut dengan Syahrus Syiyam, yaitu bulan berpuasa. Ramadan sendiri artinya adalah membakar kesalahan dan dosa kita dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu dengan berpuasa. Harapannya adalah dengan berpuasa yang imanan wahtisaban itu, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Allah Adam, setiap manusia itu berpotensi memiliki keliru, salah dan dosa. Sebaik-baik orang yang sadar akan kekeliruan dan kesalahannya itu adalah at-tawwabun, yaitu bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa Ramadan termasuk sarana yang untuk menghapus daripada dosa dan kesalahan manusia.
Maka oleh karena itu Rasulullah pun juga menyatakan dalam salah satu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena Allah lillahi ta'ala ikhlas, maka dosa kesalahannya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalani dan yang akan kita lanjutkan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, dan mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan itu tidak bisa lepas daripada Al-Quran. Makanya Rasulullah seringkali mengajak kepada kita umatnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menolongmu di akhirat nanti di saat tidak ada pertolongan kecuali diantaranya adalah wasilah Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di hadis yang lain Rasulullah menyatakan yang artinya siapa yang membiasakan diri membaca Al-Quran dan orang itu lancar di dalam membacanya, maka orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang disebut dengan al-mukarramin, disebut dengan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Siapa ya Rasulullah orang yang mendapatkan kemuliaan dan akan disandingkan dengan orang yang suka membaca Al-Quran itu? Kata Rasulullah adalah para syuhada dan sholihin, para sahabat-sahabat mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun juga menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu adalah bacaan dan pedoman kita, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita akan tahu bahwa itu adalah petunjuk kalau tidak kita baca? Saking Allah memberikan rewardnya kepada orang yang suka membaca Al-Quran itu, di dalam satu hadis yang agak panjang Rasulullah menyatakan, nanti di akhirat setelah manusia itu dihisab oleh Allah masing-masing, kemudian orang itu akan masuk surga. Maka setelah berkumpul di surga itu, Allah memerintahkan kepada orang yang dulu suka membaca Al-Quran, Allah menyatakan, bacalah Al-Quran di hadapan orang banyak, karena engkau dulu adalah suka membaca Al-Quran. Betapa bahagia dan senangnya orang yang mendapatkan anugerah Allah, kehormatan dari Allah untuk membaca Al-Quran di surga nanti. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sedapat mungkin dan harus kita upayakan ada waktu tertentu selama Ramadan ini untuk kita baca Al-Quran. Bahkan saking senangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bisa membaca Al-Quran walaupun orang itu belum lancar, sampai dikatakan orang yang belum lancar, bahasa kita itu adalah masih gerudal geradul, masih pelegak peleguk karena masih belajar Al-Quran untuk dibaca. Kata Rasulullah adalah pahalanya dua, yaitu pahalanya gerudal satu dan geradul satu, dua. Orang yang sudah lancar membaca Al-Quran itu pun juga awalnya adalah gerudal geradul dan masih pelegak peleguk. Ini artinya bahwa upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran itu tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu 24 jam dalam satu hari di bulan Ramadan ini tentu harus ada hari-hari, ada saat-saat yang untuk kita pergunakan membaca Al-Quran. Saya yakin tidak ada orang sesibuk apapun 24 jam itu kemudian tidak ada waktu, tetapi waktunya hanya untuk satu pekerjaan tertentu.
Maka ini adalah hal yang perlu untuk kita jemput bola, untuk kita upayakan kita membaca Al-Quran. Lah yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Tentu kita pernah mendengar dan insya Allah dulu pernah kami sampaikan di mimbar ini. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bercerita, dulu ada seorang pedagang. Habis berbelanja, kemudian belanjaannya itu dinaikkan unta penuh dengan barang dagangannya. Karena capeknya dan jauhnya perjalanan, akhirnya orang itu istirahat dan unta itu diikat di pohon. Orang tersebut, saudagar tersebut kemudian tertidur karena saking lelah dan capeknya. Begitu bangun, kaget luar biasa. Ternyata unta plus dagangannya itu lenyap, hilang. Dia mencari ke sana kemari, setiap ada orang ketemu ditanya, apakah berjumpa, apakah menemukan yang namanya unta plus daganganku? Semua orang yang diketahuinya ditanya, tidak ada yang tahu. Pendek kata, usahanya untuk mencari dagangan dan untanya itu nihil. Akhirnya orang itu kembali lagi ke tempat semula, dan karena capeknya yang kesekian kalinya itu, akhirnya orang ini tertidur kembali. Begitu bangun dari tidurnya, kaget luar biasa. Ternyata unta plus dagangannya itu ada kembali di sisinya dan tidak ada satupun yang kurang atau hilang. Saking kaget dan senangnya harta bendanya ketemu itu, sampai keperucut omongnya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Padahal yang dikehendaki daripada orang itu adalah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Apa tanggapan reaksi dari Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah itu yatabassam, Allah itu mengsem. Umatku saking senangnya sampai keperucut di dalam omongannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senang seperti itu sampai tak sadarkan diri berkata yang salah, walaupun itu dimaafkan oleh Allah, itu lebih senang Allah menerima tobat dari hambanya. Di saat kita istighfar minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, tidak ingin mengulang kekeliruan, kesalahan, dosa yang kita kerjakan, itu Allah lebih senang dibanding dengan orang yang kehilangan barangnya tetapi kemudian ketemu di satu waktu. Lah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, keliru, dosa kepada Allah. Tetapi orang yang sadar akan kekeliruannya itu, kemudian orang itu berusaha minta ampun, bertobat kepada Allah, maka akan dihapus kesalahan dan dosanya karena istighfar kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam setiap harinya tidak kurang dari 100 kali istighfar minta ampun kepada Allah, di bulan Ramadan Rasulullah itu lebih banyak lagi minta ampun kepada Allah, bahkan mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang suka mengampuni dosa kesalahan orang lain. Engkau adalah zat yang maha pengampun. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Itu dibaca oleh Rasulullah tiap habis sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah tarawih di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini perlu untuk kita amalkan sebagai wujud diantara adalah ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan untuk kesadaran kita bahwa kita memiliki banyak salah dan tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai selesai di bulan Ramadan ini, dan tentunya akan ketemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan puasa kita mengantarkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama sekalian, masih banyak sebutan terhadap Syahrul Ramadan atau puasa Ramadan. Termasuk juga bulan Ramadan itu adalah disebut dengan Syahrus Sabr, yaitu bulan kesabaran. Melatih kesabaran. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Bahkan yang halal pun kalau belum waktunya, kita disuruh untuk sabar menunggu dan menanti. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan tarbiyah. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengajarkan kepada anak dan cucu-cucunya. Cucu-cucunya Rasulullah pada waktu itu masih kecil-kecil pun juga diajari untuk berpuasa. Kalau bahasa kita barangkali karena belum mampu puasa maghrib, kita ajari untuk puasa asar. Asar belum mampu sampai zuhur tiba. Pendek kata, ada proses pelajaran yang harus kita berikan pada anak cucu kita. Agar apa? Di saat sudah waktunya tiba balik dan dewasa, anak itu sudah terbiasa, sudah mengenal tentang di antara rukun Islam yang kelima, di antaranya adalah puasa Ramadan. Mudah-mudahan upaya usaha kita yang demikian itu menjadi amal soleh, bermanfaat bagi kita, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman untuk melakukan amal kesolehan apapun bentuk dan namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar yang mulia di hari Jumat yang mulia dan di bulan yang mulia ini pula, mari kita berdoa dengan penuh khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allah mansur man nasratin wahdul man khadalal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar akan kekeliruan khilaf dosa yang kami lakukan ya Allah. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Engkau ya Allah. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa saudara-saudara kami yang mukmin dan muslim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan syariat agama-Mu ya Allah dengan secara sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah untuk berbuat kebaikan ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah rezeki pada kami ya Allah, rezeki yang barokah, halalan, thayyibah.
Ya Allah, tambahkanlah ilmu pada kami ya Allah, ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami tercinta Indonesia ini ya Allah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawe tata tentrem karta raharja. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang marhamah. Jauhkanlah kami ya Allah dari perpecahan ya Allah, baik perpecahan keluarga, perpecahan masyarakat dan perpecahan negara ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan apapun di muka bumi ini ya Allah, kecuali atas kudrah dan iradahmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah rezeki pada kami ya Allah, tambahkanlah rezeki pada kami ya Allah, apapun bentuknya ya Allah, rezeki yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang bermanfaat ya Allah, kehidupan yang menjadikan kebahagiaan bagi diri, keluarga dan masyarakat ya Allah. Jangan Engkau timpakan musibah kepada kami dan kepada masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ridho terhadap takdir-Mu ya Allah, baik takdir itu berat maupun tidak berat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon dan kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, senantiasa jaga dan peliharalah kami ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami walaupun sedetik saja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla a'malina sholihah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi